Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara yang pada saat ini diwakili oleh Sekretaris Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, MPOG, SPOG, KFED. Kami persilakan dengan segala hormat. Bagi kita semua, salam sehat. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Dr. Insinyur Tafi Supriyana, MS, para dekan di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Hadir di sini saya lihat Dekan Fakultas Teknik. Terima kasih atas kedatangannya di Fakultas Pertanian USU. Para wakil dekan di jajaran Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian USU. Pertanian USU a little bit difference di ikatan alumninya, maka harus disebut juga bahwa perwakilan tiga Fakultas Pertanian USU ada Bangga Insinyur Fauzi Yusuf MM dan seluruh para alumni Fakultas Pertanian USU, Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas, Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Pertanian, Bapak Albert Gusti Tanjung. Saya lihat memang tak tertulis di tapi Gubernur Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Pertanian USU beserta seluruh anak-anak kami mahasiswa. Karena tanpa mahasiswa tidak ada dosen, tidak ada guru besar, tidak ada fakultas, tidak ada universitas. Selamat datang di Dies Natalis Fakultas Pertanian. Para narasumber orasi ilmiah yang nanti akan bersama-sama memeriahkan acara Dies Natalis ini, serta Bapak Ibu para undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama berkumpul untuk menghadiri Dies Natalis ke-66 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada pagi hari ini. Berarti setelah USU berdiri 4 tahun kemudian ada Fakultas Pertanian USU. Ibu Bapak hadirin sekalian, pertama izinkan saya mewakili Rektor Universitas Sumatera Utara yang berhalangan hadir pada pagi hari ini mengucapkan selamat kepada Fakultas Pertanian USU yang tahun ini telah berusia 66 tahun. Usia yang matang dengan pengalaman sulit, senang dalam membesarkan Fakultas Pertanian dari tahun ke tahun. Dengan tema akselerasi agropreneur sarjana pertanian untuk pangan berkelanjutan, maka perayaan Dies Natalis tahun ini merupakan momentum yang tepat bagi Fakultas Pertanian USU untuk meningkatkan jumlah lulusan yang meminati profesi agropreneur, baik yang dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru maupun mengimplementasikan seluruh ilmu pengetahuan dan skill yang didapat sepanjang perkuliahan hingga diwisuda sebagai sarjana pertanian. Fakultas Pertanian memiliki peluang dan kemampuan untuk mengambil peran strategis baik di level kebijakan dan regulasi sektor agraria maupun melakukan edukasi dan sosialisasi peningkatan produktivitas tanaman pangan kepada masyarakat serta melahirkan inovasi-inovasi penting yang mendorong peningkatan produksi pertanian unggul yang mendukung
tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, Sustainable Development Goals SDGs di Indonesia. Atas nama pimpinan Universitas Sumatera Utara, kami mengapresiasi semangat seluruh sivitas akademika beserta alumni Fakultas Pertanian USU untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi, khususnya dalam hal pencapaian jumlah mahasiswa yang berwirausaha dan memperoleh pekerjaan di bawah waktu 6 bulan setelah wisuda. Semoga selanjutnya hal ini bisa ditingkatkan, termasuk pada pencapaian 7 IKU lainnya yang menjadi prioritas kerja universitas. Jadi ada 8 IKU. Satu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan. Saat ini kita patut berbangga terhadap berbagai pencapaian prestasi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan, dan juga prestasi Universitas Sumatera Utara khususnya di tingkat internasional yang diharapkan mampu membawa semangat kemajuan yang sama pada fakultas-fakultas dan prodi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Dengan demikian, tahun 2023 mendatang dan seterusnya, posisi USU dalam berbagai peringkat internasional bisa semakin meningkat, dan harapan kita semua untuk sekarang sudah tercapai. Kita masuk ke peringkat 500 besar perguruan tinggi terkemuka di dunia dan sudah tercapai. Di simpang jalan universitas ada baliho yang terpampang ranking berapa kita sekarang di tingkat dunia. Sekedar mengingatkan bahwa ada beberapa pencapaian yang didapat di Universitas Sumatera Utara hingga 15 November 2022. Mohon maaf, harus kita sampaikan sesuai dengan pesan rektor bahwa USU peringkat 12 di lembaga pemeringkatan International Times Higher Education World University Ranking (DOWR) 2023 setelah sebelumnya hanya berstatus reporter, reporter atau tidak mendapat nilai. Jadi dari tidak mendapat nilai mendapat peringkat ke-12, dan secara nasional USU menduduki posisi 12 dari 18 perguruan tinggi yang mendapatkan peringkat. Alhamdulillah. Kemudian USU kita juga berhasil naik peringkat ke posisi yang tadi sudah disampaikan 451 di data peringkat QS Asia Ranking di tahun 2023, sementara pada QS AUR 2022 posisi USU berada di peringkat 501, artinya USU berhasil naik 50 peringkat dari hasil sebelumnya. Universitas Sumatera Utara meraih akreditasi unggul dari BANPT yang dikukuhkan melalui sertifikasi BANPT tahun 2022, dan berdasarkan data Simago Institution Ranking di 2022 ini Universitas Sumatera Utara menempati urutan ke-6 di Indonesia, walaupun berada di urutan ke-620 di dunia. Dan USU belum lama ini juga mendapatkan salah satu penghargaan kampus sehat di Indonesia. Kampus sehat ini yang berapa? Ini akan membuat tersinggung juga para penjual rokok, karena memang itu salah satu hal yang dilarang selain pengawasan terhadap makanan yang ada di kantin. Jadi ketika tim penilai data mungkin yang para yang tadi kita sebutkan lagi cuti semua, jadi kita mendapatkan penghargaan kampus sehat. Tapi insya Allah dengan penghargaan ini akan memotivasi kita supaya memang berperilaku hidup sehat. Tim USU juga berhasil meraih gelar PPID terbaik untuk kategori Silver Winner, serta majalah cetak mata USU meraih predikat Bronze Winner dalam penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2002. Dan masuknya USU dalam pemeringkatan internasional
ini merupakan satu indikator keberhasilan program internasionalisasi yang dicanangkan oleh Pak Rektor. Posisi tersebut tentu memberi semangat yang kuat bagi Sivitas Akademika USU untuk terus berbenah dan memperbaiki layanan yang diberikan yang dapat dinilai oleh lembaga internasional dan memberikan hasil baik di dalam penilaian tersebut. Jadi yang dinilai adalah pemberian pelayanan Ibu Bapak sekalian. Maka kita harus sadar bahwa sebenarnya kita semua adalah pelayan, bukan seorang tuan yang harus dilayani. Karena yang dinilai macam mana pelayanan kita. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama Rektor Universitas Sumatera Utara saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran dekanan serta seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan Fakultas Pertanian USU yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan fakultas dan seluruh prodi di bawahnya. Ikut menyamakan irama dengan seluruh percepatan dan perubahan, baik dalam sistem kerja maupun tata kelola Universitas Sumatera Utara. Salah satu pencapaian terpenting dari Fakultas Pertanian USU di 2022 ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa program studi magister ilmu peternakan Pak Bupati terakreditasi unggul yang diharapkan juga bisa diikuti oleh prodi-prodi lain yang ada di Fakultas Pertanian USU. Kita berharap semuanya unggul karena unggul insya Allah akan menjadi satu nadi kehidupan di Fakultas Pertanian ini dan di fakultas-fakultas lain untuk semua program studi. Ada beberapa penghargaan lain yang dicatat oleh universitas di Fakultas Pertanian sepanjang tahun ini. Tadi sudah disampaikan sebenarnya antara lain adalah pemenang pertama kategori penyelenggaraan konferensi internasional Trindex Scopus, pemenang pertama penyelenggara jurnal Talenta USU ya, dengan pemenang kedua dalam kategori fakultas terbaik dalam pengelolaan data kerjasama di tahun 2002. Juga penghargaan WCU Awards USU 2012 sebagai pemenang ketiga dalam kategori Most Guest Lecturers in Faculty, indikator international staff. Penghargaan WCU Awards USU 2012 sebagai pemenang kedua dalam kategori Most Foreign Student Summer Course Implementers, indikator internasional outlook. Atas nama saya nggak tahu orangnya ada di sini nggak ini, Diana Khalil. Terima kasih buat Bu Diana dan penghargaan WCU Awards USU 2022 sebagai pemenang pertama dalam kategori Most Foreign Student Summer Course Implementers Indikator Internasional Outlook juga atas nama Dr. Insinyur Ma'ruf Tafsir. Dan jumlah artikel Trindex Scopus tahun 2022 per 31 Oktober ini ya, Bu Dekan tertinggi. Ternyata sejumlah 133 artikel di Scopus. Tentu kami selaku pimpinan universitas senantiasa mendorong, mengupayakan dan mendoakan supaya Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ke depan semakin maju, semakin mampu mensejajarkan diri dengan Fakultas Pertanian dari perguruan tinggi negeri berbadan hukum lainnya yang terkemuka lainnya di seluruh Indonesia serta berkontribusi aktif di dalam pembangunan khususnya di sektor ketahanan pangan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya. Akhir kata sekali lagi atas nama pimpinan universitas saya mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-66 Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, mari sama-sama kita saksikan tayangan ucapan Dies Natalis ke-66
Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dari Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mulyanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat Dies Natalis kepada saya turut mendoakan semoga usia yang bertambah ini mampu berkontribusi dalam melaksanakan tugas tridharma, terutama untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah tentang ketahanan pangan. Jenis beberapa makhluk yang membutuhkan banyak pekerjaan dari smart farming dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya berharap agar Fakultas Pertanian bisa menjadi leader untuk melahirkan agrobreneur saudara pertanian yang berperan untuk mengukuhkan institusi negara saudara Indonesia sebagai negara gratis. Dan Fakultas Pertanian kita doakan untuk terus bersinergi dengan seluruh mitra kerjasama dan stakeholders untuk mencari solusi baru dan inovasi unggul di bidang pertanian yang mendukung dan memfasilitasi ketersediaan pangan berkelanjutan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sama-sama. Selanjutnya, Mars Universitas Sumatera Utara. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk duduk kembali. Langsung kita ke acara orasi ilmiah yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Diana Sofia Hanafia, SPMP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka perayaan Dies Natalis hari ini.
Bersama kita telah hadir Bapak Doli Pasaribu sebagai narasumber yang akan membawakan materi orasi ilmiah dengan topik akselerasi agropreneur sarjana pertanian untuk pangan berkelanjutan. Saya akan membacakan sekilas biodata dari narasumber kita. Narasumber kita adalah Bapak Haji Doli Putra Pangendongan Pasaribu. Beliau bertugas sekarang sebagai Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekilas mengenai pendidikan beliau menamatkan sarjana dengan gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2005. Kemudian meraih gelar Magister Manajemen di program studi Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Beberapa penghargaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah telah beliau peroleh selama beliau menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Demikian sekilas biodata dari narasumber kita. Kami persilakan kepada Bapak Doli Pasaribu sebagai narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Amanat USU beserta jajaran yang berhadir, Bapak Rektor USU yang tadi sudah menyampaikan sambutan, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Profesor Fidel. Sebenarnya kalau Bang Muri mau hadir, saya juga mau menyampaikan salut dan hormat kepada beliau karena saya melihat di berita beliau mendapatkan award baru-baru ini di Surabaya sebagai pemimpin yang berpengaruh tahun 2022. Tepuk tangan untuk beliau. Dan titip salam tentunya untuk beliau Bang Murianto Amin. Betul kan namanya? Ya. Kemudian yang kita hormati Ibu Dekan Fakultas Pertanian USU, Ibu Dr. Tabib, beserta tentunya para pembantu dekan dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Pertanian USU. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu itu sekitar tahun 2004 bertemu dengan almarhum mungkin ayah beliau di Mesir Agung, di Emper, bukan Mesir Agung, Mesir Al-Jihad, di Emper Mesir Al-Jihad. Saya lagi duduk-duduk habis zuhur, nggak jauh ayah beliau juga duduk-duduk di sekitar yang sama. Ini mungkin saya nggak tahu nih apakah diceritakan ke Mbak ini. Waktu itu saya melihat ayah beliau suntuk mukanya. Saya tanya, kenapa kok suntuk kali mukanya? Inilah Dol, temanmu si Fahmi. Ya kenapa rupanya Om si Fahmi? Om bingung, apakah dia bertanya sama Om, apakah dia akan melanjutkan S3-nya di Jerman waktu itu atau nikah dengan teman kami juga, Loli, teman kami SD. Dalam hati saya, teman saya ini mau S3. Saya waktu itu S1 pun belum gitu. Aduh nasib dalam hati saya, tapi saya kata Om, saya kasih nasihat bijak lah, walaupun ya asal ngomong aja asal bunyi. Ya Om, tentulah Fahmi paling tahu yang terbaik untuk dia Om. Dalam hati saya kok pinter kali kasih nasihat kayak gitu pada ayah beliau ini. Ya tentu kita doakan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Kemudian tentunya saya salam hormat dan penghormatan kepada Bapak dan Ibu Dekan, kemudian Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan FPUSU, yang dihormati Ketua Ikatan Alumni FPUSU tadi Pak Fauzi, Abang Fauzi, yang katanya umurnya 66. Saya kira nggak beda-beda jauh kita ini umurnya. Abang saya energinya kayak umur 36 baru saya tengoknya. Ya, tepuk tangan untuk Bang Fauzi yang sudah memimpin Ikatan Alumni ini. Termasuk tadi agak heran juga saya dengan Dekan, belum ada saya kira setahun Ibu Dekan sebagai Ketua Alumni. Belum ya, kita di grup itu belum.
Tapi kok sudah mau mengundurkan diri Ibu Dekan ini, tapi nggak tahu lah kita apa maksud dan tujuannya Ibu Dekan ini. Ya tentunya rekan-rekan alumni Fakultas Pertanian USU semua yang hadir, salam hormat dan salut kepada kawan-kawan sekalian, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FP USU. Kemudian yang kita berikan aplaus kepada panitia dan tentunya seluruh tim yang sudah menggagas Disnatalis ke-66 FP USU ini. Tepuk tangan untuk panitia. Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Yanti Pakpahan. Kemudian Bapak Sofian Siregar, Kepala Dinas Perikanan. Ya, yang tiga ini saya kira perlu diberi aplaus karena mereka baru pulang dari Lang di Aceh, mengikuti pendidikan PIP 2. Ya, PIP 2 ya. Berhasil mereka lulus, memuaskan. Agak kurang yakin saya lulus memuaskan ya. Iya. Nanti kita cek dulu sama pembimbingnya, betul nggak lulus memuaskan atau lolos gitu loh. Lulus sama lolos beda U dan O aja itu, tipis-tipis. Nah berikutnya ada Kepala Dinas Pertanian Bapak Siregar. Saya kira itu aja yang saya disposisi. Pak Kepala Dinas PMD Pak Yusuf. Tapi saya lihat juga ada wajah-wajah tamsil di sini. Ini cabul atau gimana Bapak Ibu sekalian ini? Kok datang kemarin? Gak ada sini kok. Ini kelihatan ini waktu kuliah ini cerminan waktu kuliah ini. Bukan cabul ini waktu kuliah. Iya. Ya ini ada beberapa staf dari Tapsel yang hadir, alumni pertanian lulus kan? Lulus ya? Iya. Kita semua berhadir Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan berbagi, biasanya bupati marah-marah. Saya tanya sama beliau, siapa audiensnya sebenarnya? Mahasiswa. Begitu masuk pintu saya kaget, mahasiswa. Ini mahasiswa pada masih dulu. Ini mahasiswa pada. Tengok muka-mukanya ya. Betul-betul inilah, betul-betul kalau mahasiswa abadi lah kalau ini saya kira nih. Aduh gawat ini bahannya nggak cocok. Ya, tapi sudahlah saya ini dan saya kira Pak Yusuf juga nggak terbuka juga. Saya pikir di antara berbagai pembicara, saya nomor sekian mungkin yang hanya memberikan kata pembuka, salam, penutup, selesai, turun. Saya pikir itu. Ternyata saya memberikan orasi ilmiah pula katanya lagi. Ya beginilah Bapak Ibu sekalian, gak ada ilmiah ini, hanya berdasarkan best practice. Artinya kita melihat bahwa dalam sejak COVID saya kira, sejak COVID pemerintah kita dan tentunya seluruh dunia terimbas akibat COVID ini. Saya melihat masing-masing negara kita sibuk untuk mengurus dapur masing-masing. Bagaimana tadi ketahanan pangan dibentuk dari akibat COVID ini. Maka saya berpikir inilah masa kita Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, alumni pertanian, untuk akselerasi agar memang bisa kita penuhi kebutuhan dalam negeri, terlebih-lebih lagi bisa keluar negeri Bapak Ibu sekalian, kawan-kawanku sekalian. Kenapa? Ya kita ketahui seluruh dunia ini kesulitan beberapa waktu untuk mengekspor dan sebagainya. Kemudian aktivitas juga sulit, bertemu sulit. Itulah waktunya kita, atau skala waktunya kita untuk bangkit bagaimana pertanian kita semakin jaya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi memang sebutkan juga ketika masuk saya, katanya mahasiswa, yang pertama saya teringat adalah ada nggak mantan saya di sini gitu. Ya alhamdulillah ternyata memang itulah, karena rapi dulu administrasi dan sebagainya, nggak ada yang ketahuan mantan saya di sini.
Ya, saya berkeluarga dengan keluarga besar pertanian juga. Istri saya adalah alumni angkatan 99 dari Ilmu Tanah, Rosalina Siregar. Beliau tidak hadir, walaupun ada di Medan, tidak hadir karena saat ini sedang menunggu juga penjurian dalam lomba 10 Dasawisma PKK tingkat provinsi. Tapanuli Selatan harapannya menjadi juara umum, tapi nanti akan diserahkan jam 2 nanti setelah Jumat. Itulah harapan kami bisa menang Tapanuli Selatan. Termasuk kemudian adanya rumah-rumah isolasi, tidak ada lain dan tidak ada bukan, itulah kegiatan kurang lebih 2 tahun pemerintahan yang katakanlah sejak tahun 2020 sampai 2022 ini. Sehingga tersedot anggaran ke sana kurang lebih Tapanuli Selatan sendiri 41% kurang lebih untuk penanganan COVID waktu itu, dalam rangka tentunya agar masyarakat tidak terdampak terlalu jauh akibat COVID. Sehingga saya perlu membuat sebuah program yang tentu kaitannya adalah kesejahteraan masyarakat seperti visi Tapanuli Selatan. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, Tapanuli Selatan 70%-nya adalah petani, maka saya harus menyentuh 70%-nya itu agar mereka bisa mewarnai keseluruhan kehidupan di Tapanuli Selatan. Dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa masyarakat petani kita perlulah mendapat tempat. Ini menurut pengalaman saya pribadi dan yang saya rasakan. Bagaimana sebenarnya masyarakat petani kita menjadi tuan di negeri kita sendiri, itulah yang menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama bahwa agropreneur itu terdiri dari 2 suku kata yang mungkin sudah umum. Agro yang berarti dari pertanian atau tanaman pangan, dari agriculture dan sebagainya. Preneur itulah yang berasal dari entrepreneur, yang diadopsi dari bahasa luar, bahwa kita menjadikan, kalau disimpulkan, menjadikan agropreneur ini adalah menjadi seorang bukan hanya pengusaha di bidang pertanian, tapi menjadikan pertanian itu sebagai korporasi atau korporasi para petani ataupun pertanian. Itulah yang saya simpulkan dari berbagai sumber. Bagaimana seorang entrepreneur ini menghasilkan dari sesuatu yang tidak ada, membuat kesimpulan dari ide-ide yang mungkin yang beredar di sana sini, isu yang beredar di masyarakat, itulah yang tentunya perlu ditumbuh kembangkan termasuk di dalam kampus. Dalam hal ini saya pun mengajak kepada sivitas akademika termasuk Fakultas Pertanian, tidak hanya bersifat entrepreneur sebagai seorang yang membangun sebuah bisnis, namun sebagai intrapreneur juga pun harus juga dikembangkan dalam arti bagaimana suatu tugas yang dipercayakan kepada Bapak Ibu itu bisa jauh lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya berdaya guna lebih maksimal dan lebih baik lagi, dan memberi manfaat bagi di lingkungan kerja Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari situ mengapa agropreneur ini penting, terutama bagi kalangan milenial yang kelahiran tahun 80 ke atas, bahkan sekarang sudah sentennial katanya 2000 ke atas, yang memang mewarnai kehidupan kita ini. Karena menurut survei bonus demografi itu memang ada di masa-masa sekarang ini sampai nanti 2030 dan 2045 ke depannya. Maka dari berbagai sumber saya menyimpulkan memang dengan angkatan produktif sekarang, maka Indonesia sebenarnya bisa bangkit lebih baik lagi daripada negara-negara lain. Beberapa minggu yang lalu saya bersama dengan Pak Rektor juga di fakultas ini, Fakultas Ilmu Sosial Politik, ada seorang pembicara dari Jepang menyatakan bahwa sebenarnya kelebihan Indonesia dibandingkan negara lain itu karena angkatan produktifnya ini. Sementara di daerah lain yang memang juga tidak sudah banyak memiliki usia yang non produktif, itulah yang membuat Indonesia ini semakin dinamis dan semakin banyak ide-ide kreatif yang harusnya bisa dikembangkan melalui kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya
masyarakat dalam hal ini ya kampus dengan status USU yang sudah menjadi BHMN tentu tidak lagi hanya sekedar menamatkan ataupun menghasilkan sarjana yang hanya sekedar mencari kerja, tapi di balik itu tentu perlu diberikan sebuah pemikiran kreatif agar sarjana ini juga bisa memberikan ataupun membuka lapangan kerja. Itulah yang menjadi PR yang menurut saya sebagai pihak yang di luar dari kampus menilai bagaimana kampus ini bisa bertahan apalagi sudah menjadi badan hukum. Saya kira saya tidak memperjelas landasan hukum tentang agropreneur dan ataupun milenial ini, karena memang saat ini Bapak Menteri Pertanian sangat menaruh harapan. Karena kita bersama menurut data bahwa anak muda dengan usia 25 dan angkatan produktif sampai 54 tahun, itu datanya ada, itu semakin berkurang dari tahun ke tahun yang mau bekerja dan tanda petik ataupun berusaha di bidang pertanian. Dari data sejak 2011 sampai 2021 yang lalu malah berkurang 10% orang-orang yang berkarir di bidang pertanian. Saya sendiri mengalami ketika lulus dari Fakultas Pertanian ini, pekerjaan pertama saya justru di perbankan. Bahkan waktu itu kita on the job training di Jakarta, teman-teman kita dari IPB sudah diplesetkan Ikatan Perbankan Nasional, itu kurang lebih Ikatan Perbankan Bangsa, itu kurang lebih diplesetkan oleh mereka, karena lulusan IPB yang harusnya mengabdi dalam jalur pertanian malah mengabdi di jalur-jalur lain di luar pertanian. Itulah yang menjadi sebuah hal yang miris waktu itu saya temukan ketika bersama-sama dengan kawan-kawan di perbankan. Namun dalam hal ini bisa dilihat bahwa sebenarnya potensi yang sangat besar ini didapat dari data Indonesia.id ini adalah sebuah kesempatan bagi kawan-kawan di luar sana yang mau dan tekun untuk mengusahakan di pertanian. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini kita disebutkan oleh Pak Gubernur beberapa waktu lalu kami bertemu, Sumatera Utara sendiri kekurangan stok di bidang pertanian itu termasuk bawang merah, bawang putih, cabai, apalagi Pak Kadis. Saya kira sebagai penutup ada video yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, mungkin langsung ke video tersebut. Ya, inilah salah satu yang menjadi dorongan kita di Tapanuli Selatan, kawasan kita, bawang merah. Bawang merah kita ini sudah sesuai standar dari pembibitannya di Jawa Timur, sehingga kami siap untuk menjadi pembibit baru di Sumatera Utara ini. Kalau saya tidak salah, 1 hektar sekitar 15 ton, 25 ton. Memang Tapanuli Selatan basis ada pertanian sawah, sehingga wilayah kami itu dari 0 meter sampai 2.200 meter, sehingga banyak sekali tanaman yang bisa tumbuh di Tapanuli Selatan. Nah, dalam hal ini kita memang bersinggungan dengan kawasan hutan, sehingga kebijakan kami itu kami hendak menghadap pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar bisa dibuka kawasan agroforestry. Bagaimana masyarakat bisa menanam di hutan tersebut tanpa mengganggu tanaman hutan yang ada. Salah satu yang kami lakukan. Baik, saya kira
sudah selesai videonya. Semoga Fakultas Pertanian yang sudah 66 tahun yang berdiri semakin bisa menghasilkan sarjana-sarjana yang tentunya diharapkan masyarakat bisa membangun masyarakat pertanian Indonesia umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya. Dirgahayu dan Disnatalis Fakultas Pertanian ke-66, semoga sukses dan jaya selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dodi Pasaribu yang telah bersedia menjadi narasumber serta menyampaikan materi kepada kita semua. Saya akan bacakan kesimpulan dari orasi ilmiah kita pada hari ini, yaitu bahwa produktivitas pangan akan meningkat jika agropreneur muda memiliki motivasi tinggi pada usaha pertanian, mampu beradaptasi pada teknologi budidaya yang ada, menggunakan varietas sesuai dengan agroekologi setempat, serta memiliki akses teknologi informasi komunikasi. Diharapkan peningkatan produktivitas pangan ini sejalan juga dengan menjaga kelestarian lingkungan melalui pertanian berkelanjutan. Dukungan eksternal seperti dari pemerintah, diantara dari penyuluh pertanian, keluarga, komunitas dan pasar sangat diperlukan untuk mendukung usaha agropreneur muda kita. Terima kasih kepada Bapak Dodi yang telah bersedia menjadi narasumber dan menyampaikan materi pada kita semua. Baiklah, acara kita lanjutkan. Sebelumnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Sofia Hanafia SPMP yang telah memandu acara orasi ilmiah pada siang hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara penyerahan cenderamata. Acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Fakultas Universitas Sumatera Utara kepada narasumber kita, Bapak Doli Putra Perlindungan Pasaribu SPTMM, kepada Ibu Dekan dan Bapak. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ketua Panitia kepada moderator kita hari ini, yaitu Ibu Diana Sofia SPMP. Dan acara yang ketiga yaitu penyerahan cenderamata dari Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, yang akan diberikan oleh Bapak Bupati dan akan diterima oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kami saat ini sedang mengembangkan ini kopi Arab Spiro. Kopi Arab Spiro ini yang order mana yang padahal kepada narasumber, Ibu Dekan dan Bapak Bupati serta Ketua Panitia agar tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk foto bersama yaitu Rektor Institut Teknologi Sawit Indonesia untuk maju ke depan. Untuk para dekan lingkungan Universitas Sumatera Utara, kepada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada Ibu Kasubag Sumatera Utara untuk maju ke depan juga Ibu, dan jajaran Dinas Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir pada hari ini dipersilahkan untuk maju ke depan juga Pak Ibu, untuk bersama-sama foto bersama kita.
Izin Bapak, semua Ibu boleh jempol atau gini Pak? Pak, Pak, 1, 2, lagi Pak. Siapa? Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu selanjutnya dan kepada hadirin harap tetap kondusif. Terima kasih. Mangku juga. Mangkunya jauh Jakarta. Iya. Betul. Iya. Sekali lagi dimohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk kepada tim tari dari Lusindo Sumatera Utara. Selanjutnya, penayangan video ucapan selamat Disnatalis ke-66 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dari alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Halo, saya Fili Bukti, alumni Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ini mengucapkan
Selamat Disnatalis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang ke-66. Jayalah mencerdaskan anak bangsa. Sukses terus, salam kompak. Saya Ibrahim Adami Sipahutar dari Balai Penelitian Tanah Bogor. Izinkan saya mengucapkan selamat Disnatalis Fakultas Pertanian USU yang ke-66. Semoga ke depan makin jaya dan sukses. Jayalah Fakultas Pertanian USU dan jayalah pertanian Indonesia. Saya Dino Ayadi dari Kota Binjai, Sumatera Utara, mengucapkan selamat Disnatalis Fakultas Pertanian USU Medan yang ke-66. Kita satu pertanian. Dari Kota Bandung mengucapkan selamat Disnatalis Fakultas Pertanian USU Medan yang ke-66. FPUSU selalu lihat. Ambil congkok pergi ke lahan, tanam jagung saat gerimis. Selamat dan sukses Disnatalis Fakultas Pertanian USU yang ke-66. Selamat 9 buah, keren abis. Kompak dan jaya selalu. Selamat ulang tahun Fakultas Pertanian yang ke-60. Hadirin yang terhormat, upacara selesai. Sidang terbuka Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tanggal 18 November 2022 dengan acara Disnatalis ke-66 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ditutup oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Insinyur Tafi Supriyana, MS. Doli untuk mengambil tempat di depan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Fakultas Pertanian USU tanggal 18 November 2022 dalam rangka Disnatalis ke-66 Fakultas Pertanian USU dengan ini saya nyatakan ditutup. Prosesi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan upacara. Kepada Berapa? Oh, boleh siap-siap. Ya, satu. Bentar dulu. Satu, dua. Izin Bapak. Ibu. Oh, ini satu lagi. Oh, ada lagi. Ayo Cuk, cepat Cuk. Cepat Cuk. Cepatlah Cuk. Masuk. Oke. Ya, izin Bapak, Ibu. Ya. Satu. Bapak ya. Tiga. Sekali lagi Bapak, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu izin Bapak, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Yang itu ya. Dengan bantuan para alumni yang kali ini menjadi panitia di dalam Disnatalis ke-66 dan alumni lain yang telah tersebar secara nasional maupun internasional, Fakultas Pertanian akan mencapai akreditasi internasional pada tahun 2023. Bapak mungkin bisa diberitahu apa target Fakultas Pertanian? Target Fakultas Pertanian itu tadi sesuai dengan misinya untuk mencapai beberapa indikator kinerja utama dan World Class University. Untuk Bapak, Ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan tentang beberapa poin Bapak sampaikan pada orasi ilmiah yang telah Bapak sampaikan tadi. Kami sebagai pemerintah tentunya melihat
sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah nasional, kita ini didorong untuk menjadi berdikari dalam pertanian. Karena di satu sisi di daerah lain itu sedang kekeringan, kemudian kesulitan pangan. Nah, sementara kita yang memang sudah negara agraris, ya tentu perlu didorong untuk masyarakatnya kembali untuk bertani yang lebih produktif dan efisien. Harapannya Pak untuk Fakultas Pertanian ini? Saya tadi sudah sampaikan juga dalam orasi tersebut. Harapan saya lulusan dari Fakultas Pertanian ini jauh lebih bersifat entrepreneur atau intrapreneur, yang artinya bisa melihat suatu hal yang mungkin tidak pernah dari orang lain, tapi dia bisa mengusahakan dan menjadikan itu bermanfaat untuk bagi banyak orang. Alumni mungkin bisa disampaikan oleh Albert. Tadi ketua panitia, mungkin Pak bisa dijelaskan tentang persiapan untuk merumuskan acara Dies Natalis ini. Oke, terima kasih. Kami panitia sangat memulai acara ini dengan meeting dulu, karena kami semangat, karena acara Dies ini adalah acara tahunan dan ini zamannya ke kita 92, dan kami diskusikan dan disupport oleh semua alumni sehingga acara ini bisa terselenggara seperti ini, dan kami harapkan acara seperti ini diteruskan oleh adik-adik alumni ke depan. Mudah-mudahan lebih sukses lagi. Oke Pak, terakhir mungkin Bapak bisa jelaskan tentang tema yang diangkat pada perayaan Dies Natalis. Ya, tema ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa tema kita adalah percepatan pangan berkelanjutan. Jadi supaya dunia tidak kekurangan pangan. Jadi inilah momen kita untuk menyatu supaya ke depan kita lebih maksimal untuk ketahanan pangan kita, dan sarjana pertanian lebih siap, USU khususnya. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk wawancaranya. Mungkin satu lagi disampaikan peran alumni. Kami sebagai alumni Fakultas Pertanian senang ya dengan momentum hari ini bisa kembali fakultas yang ke Fakultas Pertanian yang ke-6 karena dua hal. Pertama, kita sudah banyak capaian-capaian dari Fakultas Pertanian dalam usia 65 tahun. Yang kedua, alumninya juga sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia dan memegang peranan-peranan penting di pertanian tugas maupun sebagai entrepreneur. Harapan ke depan, apa yang sudah kita capai ini sudah bagus, tapi kalau boleh saya mengutip sebuah kata yang bagus, good but not great. Gitu. Grip itu artinya nanti kita harus menjadi peringkat-peringkat kecil. Sekarang sudah bagus, tapi untuk peringkat kecil itu biasanya kita butuh usaha yang ekstra. Kalau selama ini dengan yang ditempuh bisa dapat peringkat sekian, maka semakin tinggi peringkat yang kita capai, semakin besar effort yang kita berikan. Ini perlu kita besar. Tapi mudah-mudahan melihat kekompakan, melihat semangat semua pimpinan maupun semua aktivitas pertanian, ini bukanlah sesuatu yang tidak mudah, tapi mungkin kita akan capai dalam 2-3 tahun depan. Oke, terima kasih ya sudah diwawancara ya. Nanti dikirim di koordinasi ya. Terima kasih Adi ya. Terima kasih Dek. Ya.